Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Rahayu dari PG PAUD tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Adapun pengertian belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berikut unsur-unsur belajar. Tujuan yang ingin dicapai. 2. Kesiapan belajar dengan baik anak atau individu, kesiapan fisik dan psikis. Ada kematangan, penguasaan pengetahuan, dan percakapan-percakapan yang mendasar. 3. Situasi belajar terlihat tempat lingkungan sekitar. 4. Interpretasi melibatkan komponen-komponen situasi belajar. 5. Respon hasil dari interpretasi individu mungkin atau tidak mungkin mencapai tujuan yang diharapkan. Dan berikutnya 6. Konsekuensi membawa hasil maupun kegagalan. 7. Reaksi terhadap kegagalan. Tujuan pembelajaran. Suatu deskripsi mengenai suatu yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. 5. Hasil belajar menurut Gene. 1. Keterampilan intelektual atau keterampilan prosedural yang mencakup belajar konsep. 2. Strategi kognitif. 3. Informasi verbal. 3. Keterampilan motorik. 5. Sikap. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut, yaitu ada belajar perlu memiliki pengalaman dasar. 2. Belajar harus bertujuan yang jelas dan terarah. 3. Belajar memerlukan situasi yang problematis. Dan 4. Belajar harus memiliki tekad dan kemauan yang keras, tidak mudah putus asa. 5. Belajar memerlukan bimbingan, arahan, dan serta dorongan. 6. Belajar memerlukan latihan. 7. Belajar memerlukan metode yang tepat. 8. Belajar membutuhkan waktu dan tempat yang tepat. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswanya. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tokoh-tokoh teori belajar sebagai berikut. Teori behaviorisme ada A. Ivan Petrovich Pavlov, B. Thorndike, dan C. Skinner. 2. Teori humanistika ada Arthur Combs dan berikutnya ada Carl Rogers. Teori behaviorisme belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi. Aplikasi teori humanistik menekankan penting isi proses belajar bersifat elektrik. Pengertian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Rumusan pembelajaran sebagai berikut. Ada pertama, menyampaikan pengetahuan. 2. Mewariskan kebudayaan.
3. Upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Dan ada 4. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat baik. 5. Suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Rekayasa pembelajaran sebagai berikut. 1. Ada guru. 2. Siswa. 3. Desain instruksional. 4. Kegiatan pembelajaran. 5. Tindak mengajar guru pembelajaran di kelas. 6. Tindak belajar siswa mengalami proses belajar. 7. Hasil belajar. Ada dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dan berikutnya ada asas-asas belajar. Suasana lingkungan kelas. 2. Keterlibatan langsung siswa. 3. Menjamin keberhasilan. 4. Terima kasih banyak sudah menemani penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih dosen pengampu Bu Titik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.